learningnya, ada learningnya, kemudian ada kompensasinya, ada adjustment dan sebagainya, ada pattern learning dan sebagainya. Ini karena sudah berbasis ECU-nya, electronic control unit-nya sudah berbasis artificial intelligence ya, atau kecerdasan buatan. Kemudian mungkin nanti ke hybrid ya. Jadi ini cukup banyak, ini bisa 1 tahun ini secara kontinu berjilid ya gitu. Kemudian di sini ada mesin hybrid punya. Mesin hybrid adalah perpaduan antara mesin bensin dengan apa? Dengan mesin motor listrik kan gitu. Jadi motor mesin hybrid itu ada Toyota Prius, kemudian ada Ford, ada Daihatsu yang sudah mulai masuk di Indonesia dan sudah 5 tahun yang lalu ya. Mungkin sekitar 7 tahun atau 5 tahun yang lalu sudah masuk Indonesia. Mulai dari topologi, pokok bahasan mobil hybrid itu topologinya bagaimana ya, motor listrik dan drivernya bagaimana, kemudian dengan motor dan kontrolnya untuk beli di sini apa namanya, nah, motor listrik dan kontrolnya itu meliputi apa? Meliputi dasar motor listrik itu paling penting karena nanti mesin-mesin bensin dan diesel sudah hilang dari pasaran, hybrid juga hilang ya, atau mungkin nggak masih separuh-separuh begitu, separuh hybrid, separuh mobil listrik gitu. Sehingga nanti yang kita utamakan adalah bagaimana sih karakteristik atau apa namanya teknologi dari motor listrik itu sendiri dan sistem kontrolnya. Motor listrik sendiri dibagi dari ada sekitar banyak ya. Ada motor listrik DC, ada motor listrik BLDC, ada motor listrik ya, nah, motor listrik asinkron gitu ya. Sinkron sendiri dibagi lagi, nanti ada macam-macam juga ya, ada induksi, motor induksi, motor reluktansi dan sebagainya. Jadi seperti halnya motor bensin, motor bakar Pak. Motor bakar kalau motor listrik dibagi menjadi macam-macam. Motor bakar juga gitu, ada motor diesel, motor bensin dibagi lagi motor EV, ada GDI, gasoline direct injection. Nanti mesin bensin juga mesin diesel juga dibagi lagi kan, ada common rail, ada unit injector, ada hydraulic unit injector dan macam-macam. Ada yang dulu mah ada EDC ya, electronic diesel control dan sebagainya. Sama nanti kalau mesin-mesin motor bakar ini sudah hilang di pasaran, kita fokus mempelajari bermacam-macam motor listrik. Jadi mobil listrik itu yang menggerakkan juga mesin listriknya bermacam-macam. Ada sekitar 10 macam gitu ya. Jadi mulai dari motor DC, motor BLDC, brushless DC maksudnya, ada motor sinkron, motor asinkron dan sebagainya. Termasuk juga kontrolnya berbeda-beda juga. Nah, jadi nanti untuk motor listrik tentunya paling penting adalah bagaimana mempelajari reference frame theory. Ini untuk segala macam motor listrik harus menguasai guru SMK TKR, kemudian juga TBSM ya, ototronik. Nah, itu harus menguasai reference frame teori ini. Baru nanti kalau itu sudah kuasai baru ke motor listrik dan generator bagaimana, charging system, regenerative braking ya, battery maintenance and repair, kemudian sampai troubleshooting daripada kendaraan listrik begitu. Nah, baru nanti entah itu penggerak listrik maupun penggerak motor bakar tentunya menggunakan transmisi ya. Makanya di sini nanti ada transmisi otomatis elektronik ya, meliputi kinematik dynamic transmission ya. Sistem transmisi otomatis itu dibagi dua ya Pak ya. Ada Simpson rotary transmission dan yang kedua adalah CVT atau continuous variable transmission. Juga bagaimana troubleshooting-nya ya dan sebagainya. Nah, kalau gitu masuk nanti ke apa namanya sudah transmisi ya, masuk ke ini apa namanya power steering ya. Power steering itu ada hidrolik dan ada elektrik kan begitu. Itu sudah biasa saya pikir, sudah umum ya. Kemudian masuk ke nah ini CAN bus ya. Poin ke-8 adalah CAN bus atau in vehicle networking. Linknya diupdate Pak, saya
share di chat, Pak. Pakai Ya. link satunya. Apa, Pak? Ini Pak, kebetulan linknya ada 2 link. Ini banyak yang masuk di link yang satunya. Ini saya pindahkan dulu ke link satunya. Oh, saya perlu pindah nggak? Saya? Nggak usah, Pak. Nggak usah, Pak. Saya Oh pindahkan ya. yang di luar aja. Tinggal sedikit, Pak. Nggih, matur nuwun Bapak Edi. Nggih. Nah, kemudian yang 8 itu adalah kita tahu Pak bahwa sekarang ECU di dalam sebuah kendaraan itu jumlahnya bisa 10 sampai 12. Bisa sampai kalau Mercedes-Benz itu misalkan atau BMW, BMW itu dalam satu mobil ECU-nya bisa sampai 20 ya. Banyak sekali. Ada ECU engine, ECU transmisi, ECU apa namanya power steering, ECU airbag, ECU ABS, ECU apa namanya lighting, ECU BCM, ECU, banyak sekali di sana ya. Ya. Karena begitu banyak ECU, tentunya antara ECU satu dan ECU yang lain itu perlu ada komunikasi atau dalam hal koordinasi lah. Nah, untuk bisa koordinasi tentunya ada sebuah jaringan ya dalam kendaraan itu yang namanya disebut dengan in-vehicle networking. Nah, in-vehicle networking itu macam-macam Pak. Ada CAN bus ya, ada LIN bus, ada LAN bus ya, dan CAN bus gitu ada LAN bus. Tapi juga ada yang terbaru itu ada FlexRay ya. Mungkin nanti kita bahas mulai dari multiplexer itu apa, protokol itu apa. Jadi harus paham benar orang-orang dunia otomotif ya, TKR dan lain-lain. LIN bus itu apa? Kita bahas tuntas. LAN bus, tapi juga ada FlexRay yang terbaru. Juga ada data flow controlnya bagaimana, troubleshootingnya bagaimana. Jadi antara ECU dengan ECU lainnya dikomunikasi dengan apa namanya in-vehicle networking itu ya, atau jaringan itu. Ya, tapi juga apa antara ECU dengan manusia, dengan mekanik melalui OBD2 seperti itu, melalui scan tool itu juga melalui CAN bus gitu ya. Kemudian nomor 9 itu adalah usaha umum saya pikir central lock dan sebagainya nah kemudian sudah ditambah dengan keyless immobilizer ya. Immobilizer itu adalah mobil yang tanpa kunci kontak gitu ya, atau tanpa memasukkan kunci kontak ke dalam kunci tapi cukup dikantongi dan sebagainya. Kemudian juga ada nanti aktif safety belt dan airbag ya. Ini sudah biasa, ini sudah lama sekali. Dan juga yang paling Bapak, ini sudah lama, tapi kalau mungkin Bapak paling baru adalah aktif suspensi yang otomatis, yang elektronik ya. Jadi suspensi yang kalau kena beban berat dia bisa keras sendiri, kalau beban ringan, kalau yang sebelah kiri ada beban terlalu berat, maka sebelah kiri suspensinya akan tambah keras sendiri, sehingga bodinya itu tetap rata, ya. Atau leveling itu rata. Jadi entah beban di belakang berat, depan yang berat atau depan berat, belakang ringan, itu tetap bodinya tetap sama tingginya. Dan di samping itu juga ada gerunjalan atau medan jalan yang bergelombang dan sebagainya, itu juga diatasi dengan air suspension aktif ini ya, atau belok kalau bodinya kan cenderung miring ya, itu diatasi supaya tidak miring waktu belok, bodinya diatasi dengan aktif air suspension ini. Nah, tentunya untuk membahas itu tentunya Bapak-bapak SMP yang saya hormati, termasuk dosen politeknik tentunya, itu harus mengetahui tentang degree of freedom daripada vibration equation. Jadi degree of freedom itu apa? Kalau dalam kendaraan itu ada bodi, ada chassis, ada roda, ya toh, ada pegas, ya, ada manusia, ada di situ. Itu nanti harus bisa membagi degree of freedom-nya bagaimana. Kemudian persamaan getarannya bagaimana. Nah, kalau itu sudah menguasai baru masuk ke sensor-sensor apa yang dibutuhkan ya dalam suspensi tersebut, aktuator apa saja yang perlu dikontrol dan sebagainya. Sampai nanti kontrol sistemnya bagaimana gitu. Atau ECU-nya, cara kerja ECU-nya bagaimana, sensornya apa saja. Nanti troubleshooting juga setiap kali topik itu harus ada ya, karena fungsinya adalah skill. Skillnya siswa harus terampil mereparasi dan mendiagnosa, kemudian bisa memperbaiki dari setiap sistem ini tentunya.
Kemudian air conditioning juga kita bahas nanti ya, sama. Dan kemudian ada namanya otomotif elektronik ya. Jadi elektronik tapi khusus otomotif ya. Jadi bukan elektronik umum, bukan. Ya. Nah, elektronik otomotif itu ya elektronik otomotif itu dibagi dalam beberapa bahasan ya. Yang pertama adalah analog dan digital system, itu harus dikuasai. Ya, kemudian microcontroller atau FPGA nanti dua itu atau PLC ya. Kemudian ada intelligent programming. Nah, ini penting. Bagaimana sih ECU sekarang sudah cerdas ya, karena sudah berbasis apa namanya kecerdasan buatan. Bapak harus bisa memprogram bagaimana sih istilah cerdas itu gimana di dalam ECU itu, ya. Kalau kecerdasan buatan sering kita dengar, ya, artificial intelligence. Tapi aplikasinya di ECU kendaraan itu bagaimana? Nah, itu nanti di ini intelligent programming ya. Kemudian ada Internet of Things pada device design. Ini kita tahu bahwa sekarang apa namanya antara mobil satu dengan mobil yang lain bisa terkoneksi, ya. Apa namanya ECU-nya sudah saling berhubungan. Jadi bukan hanya kalau in vehicle networking tadi kan atau CAN-bus tadi hanya antara ECU satu dengan ECU yang lain, tapi di dalam mobil itu sendiri, dalam satu mobil. Tetapi ECU mobil satu nanti dengan mobil yang lain, yang mobil A gitu ya, dengan mobil B, ECU-nya juga saling berhubungan melalui apa? Melalui Internet of Things ya, Internet of Things pada desain device yang ada di kendaraan tersebut. Kemudian ABS teknologi yang barusan kita bahas kemarin, tentunya itu ada. Kemudian ada lagi traction control, TSC, TCS ya, TCS ya. Ya, TCS ini juga nanti setelah ABS, TCS harus menguasai. Kalau gabungan antara ABS dan TCS itu namanya DSC ya. DSC itu sudah komplit, ada TCS-nya, ada ABS-nya. Kemudian ada self parking. Bagaimana mobil kok bisa parkir sendiri? Itu teknologinya bagaimana itu? Itu nanti kita bahas ya, gitu. Kita bahas bagaimana cara mengukurnya, bagaimana cara melihat sistem kerjanya dan sebagainya. Sensornya apa saja sih? Pakai radar atau pakai ultrasonik apa ya? Apa pakai kamera vision gitu kan? Nah, nanti baru masuk ke intelligent cruise control ya, atau apa namanya pedal gas kita lepas ya, entah itu mobil listrik atau mobil bensin atau hybrid, mobil kita lepas gas tapi dia bisa mengikuti kecepatan mobil yang di depannya secara otomatis ya. Jadi sopir yang di belakang cuma nyetir aja, tapi kecepatan mobil itu sudah mengikuti mobil di depannya. Itu namanya intelligent cruise control. Nah, kemudian ini bicara tentang keselamatan. Keselamatan dari kendaraan itu ke depan adalah menggunakan ADAS. Ya. ADAS itu adalah Advanced Driver Assistance System. Jadi nanti di dashboard itu penuh dengan seperti pilot ya, seperti pilot pesawat udara. Kalau ada apapun sebelum terjadi kecelakaan maka akan dilapori oleh ADAS ini ke sopirnya misalnya ya. Kecepatannya tolong dikurangi, tolong di depan ada mobil jangan mendahului ya. Di depan ada belokan, itu diberitahu di sana. Sebelum terjadi, semua adalah untuk supaya tidak mengeliminir jadinya kecelakaan. Sopir ngantuk misalkan, itu akan diberitahu oleh ADAS ini. Nah, baru nanti setelah ADAS dikuasai, Pak, Bapak Ibu, Bapak harus belajar bagaimana cara kerja mobil tanpa supir, ya, atau autonomous vehicle. Autonomous vehicle ini sudah nanti akan menuju semua ke seluruh dunia, termasuk mobil public transport seperti bis kota, ya, semua itu sudah pakai tanpa sopir itu. Bukan berarti loh, sopir nanti kan tidak ada sopir di Indonesia. Sopirnya kemana? Nah, sopir nanti kita latih dengan ilmu yang lebih cerdas, jangan hanya fisik aja, ya. Sopir itu kan hanya fisik, indra saja kan. Nah itu jangan. Nanti sopir itu nanti kita didik bagaimana dia mengendalikan mobil tanpa sopir itu, memprogram bagaimana, ya. Jadi ini tidak apa-apa. Masalah lapangan kerja tetap jumlahnya ada semua, cuma tingkatan tanggung jawabnya dan keahlian dibutuhkan berbeda gitu.
Jadi jangan menganggap bahwa teknologi itu mempersulit kita, bukan. Mempermudah. Lapangan kerja tetap ada. Cuma jobnya berbeda, ya, lebih tinggi. Kalau sopir ya bukan hanya nyopir saja, tapi juga bisa memprogram mobil tanpa sopir itu, programmingnya ya. Kemudian nanti kita untuk bisa menguasai semua ini, yaitu autonomous vehicle dan sebagainya, intelligent cruise control dan sebagainya, tentunya dasarnya adalah ini, teknik otomasi. Ya. Teknik otomasi itu meliputi PLC dasar ya, yang kita akan ajari juga mungkin di akhir-akhir setelah semua ya, di akhir-akhir pertemuan ini ya. Ada PLC lanjut, kemudian ada SCADA dasar, ini dipakai di otomotif ya. Kemudian SCADA lanjut atau HMI atau Human Machine Interaction. Tentunya PLC-nya sudah menggunakan Internet of Things, ya, artinya sudah terconnected dengan cyber physical system. Ya, nanti apa sih Pak Harli? Cyber physical system itu bentuknya kayak apa? Teknologinya kayak apa? Terus sebetulnya kayak apa sih? Nah, itu nanti masuk di sana. Industri ya maupun robot industri itu robot yang dipakai untuk memproduksi mobil itu ya, robot industri. Nanti robot yang seperti mobil robot dan sebagainya, robot manusia, robot yang bisa menggunakan roda ataupun menggunakan kaki dan sebagainya. Kemudian yang nomor 23 adalah intelligent transport system. Ke depan ini Pak, rambu-rambu lalu lintas itu sudah mulai berkurang. Karena sistem intelligent transport system itu semua pakai ya dicat pakai apa namanya disemprot atau di sablon itu udah nggak musim lagi. Ke depan semua rambu-rambu itu ada berbasis apa yang ada di kendaraan itu sudah muncul di kendaraan melalui ADAS. Jangan belok kiri, belok kanan ya. Yang di jalan raya itu justru adanya hanya kamera-kamera begitu untuk sensor, terus ada transponder ya di sana, sensor-sensor untuk melihat kecepatan kendaraan dan sebagainya. Kalau toh ada itu hanya bentuknya bukan lagi apa namanya, bukan lagi dicat gitu, tapi sudah merupakan lampu berjalan atau dot matrix ya, yang seperti TV lah, seperti TV itu ya. Kemudian untuk intelligent transport system ini memang perlu waktu lama karena ini gabungan antara teknologi otomotif, teknologi telekomunikasi ya, kemudian ada komputansi sana juga, dan tidak kalah pentingnya adalah ini hubungan dengan perhubungan ya, perhubungan. Kemudian yang 24 yang terakhir ya itu adalah kosong dan 5 apa itu? Itu harus dikuasai karena mekanik otomotif harus sudah bisa disupport dan bisa tentang apa otomotif 4.0 atau 5.0 di mana semua mekanik harus menguasai yang disebut dengan kecerdasan buatan, mulai dari genetik algoritma ya, kemudian dan neural network itu apa, neuro ke pikir depan mungkin apa oh
Halo, tadi suara saya terdengar nggak tadi ya waktu jelaskan tadi? Terakhir tidak, Pak. Halo, ya? Terakhir putus-putus. Oh, G. Nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Ya, jadi ini nanti akan saya share ke grup ya, izin ya, untuk mengetahui silabus training teknik otomotif dan elektronik untuk 20 sampai nanti 2020 gitulah. Halo. Nanti gini Pak, untuk prakteknya akan saya share, saya akan membuat film ya, film pendek gitu, bagaimana cara praktek di lapangan gitu. Nanti Bapak bisa melihat melalui Zoom yang saya share ya. Contohnya seperti ini, coba ya, lihat ya. Contohnya seperti ini. Jadi saya akan melaksanakan suatu praktek dengan siapa, 1 orang, 2 orang. Nanti disyuting dan Ibu, Bapak bisa meniru apa yang saya lakukan, kan begitu ya, Pak ya. Ini contohnya begini, maksud saya. Contohnya ABS misalnya, ABS, ESP. Teori yang menguasai sekali, maka bagaimana hukumnya atau prakteknya di bengkel itu bagaimana? Saya akan selalu membuat film pendek kebutuhan dan nanti akan melalui demi Pak, kecuali kalau sudah berkurang mungkin aman di kerumun begitu ya. Meskipun saya melaksanakan juga dengan prokes yang sangat ketat gitu ya supaya tidak saling menulari gitu. Tolong izinkan saya bisa share salah satu contoh film bagaimana saya praktek menunjukkan praktek ke Bapak dan Ibu. Setuju nggak? Siap, Pak. Setuju, Pak. Setuju, Pak. Ya. Ini salah satu contoh ya. Nanti banyak contoh ya. Contoh mulai dari bagaimana mereparasi, mentroubleshoot dari EVI, dari common rail, dari ABS, dari TFC, dari transmisi otomatis dan lain-lain ya. Termasuk mobil hybrid ya. Bagaimana mendeteksi mobil hybrid rusaknya di mana, mengganti sel baterai dan sebagainya. Semua nanti akan saya shooting ya. Coba sekarang.
Mohon maaf Pak Harli, untuk suaranya tidak terdengar. Nanti mungkin bisa di-share di grup nggih. Oke. Tes 1, 2, 3, tes. Kalau suara Bapak terdengar, tapi untuk yang video tadi tidak terdengar Bapak. Ya. Oh ya. Makanya nggih. Kalau gitu gini aja, nanti akan saya share ya. Saya akan share saja ke grup ya, ke grup. Saya pikir nanti cukup gitu. Ini contoh gambaran saja ya. Siap Pak, siap. Jadi tidak sampai selesai enggak. Satu sampai detail seperti itu. Jadi ini nanti Ibu bisa Bapak bisa melakukan itu di sekolahnya masing-masing atau kalau memang fasilitasnya ada begitu ya. Jadi seperti itu. Ini contoh saja seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah saya tadi sudah share program kita ke depan seperti apa sampai 1 sampai 24 ya tadi ya. Mulai dari yang paling sederhana EV, common rail itu paling sederhana sampai hybrid, sampai mobil listrik ya. Sampai apa tadi? Sampai apa namanya? ITS atau Intelligent Transport System ya, sampai ke mobil tanpa sopir dan sebagainya. Nah, kemudian mungkin apa namanya? Perlu saya sampaikan juga ke Ibu Bapak sekalian bahwa karena kita waktunya kan juga apa 1 minggu sekali, jadi mungkin itu bisa diselesaikan dalam waktu yang lama tidak apa-apa, gitu ya. Karena saya juga punya kepadatan yang tinggi, mengajar juga di mahasiswa di Universitas Negeri Malang dan ada beberapa tanggung jawab juga untuk kerjasama dengan luar negeri, dengan dalam negeri, dan juga pusat pengembangan karir juga saya ikut jadi timnya di sana. Jadi saya bagi waktu sebaik-baiknya begitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi dengan sedikit saja kemarin tentang kalau kemarin ABS sudah ya ABS. Tentunya sekarang saya lari ke kalau ABS itu kan ngerem Pak, ngerem. Tapi tujuan ABS adalah hanya untuk posisi ngerem jalan lurus. Kalau dia belok, ABS tidak bisa ngatasi ya. Jadi dia hanya ngerem pada jalan yang lurus gitu. Oke, saya akan share kembali materi kemarin ya, saya share. Ya, saya akan share. Kita langsung lanjut ke apa namanya ke transmisi apa ke ini ya. Oke, lanjut. Kita akan ke traction control system. Nah, sekarang sebelum ke sana mungkin Ibu Bapak sekalian bisa jelaskan ke kita bahwa kalau ABS, Pak, itu namanya slip ya. Kemarin sudah saya jelaskan slip itu bagaimana. Slip ya. Slip adalah apa namanya? Kecepatan kendaraan ya dikurangi dengan kecepatan roda dibagi dengan kecepatan kendaraan, kan begitu slip. Nah, sekarang kalau traction itu pada saat apa? Mobil mendahului mobil lain ya. Tentunya kecepatan kendaraan roda kan lebih tinggi daripada kecepatan kendaraan itu kan, otomatis ya enggak. Kalau ngerem terjadi slip, itu kecepatan kendaraan lebih besar daripada kecepatan roda. Gitu. Namanya disebut dengan slip. Nah, kalau ingin mendahului mobil lain, sekarang tidak direm tapi digas. Berarti roda penggerak itu kecepatannya bisa saja lebih tinggi daripada apa kendaraan. Kalau roda penggeraknya terjadi sekit. Nah, namanya sekit ya.
Mulai sekarang kita sepakat kalau rem itu slip, tapi kalau percepatan atau apa namanya akselerasi itu namanya skid ya. Nah, skid juga sama karakteristiknya ya. Jadi dia tetap skid yang terbagus adalah 0,15 sampai 0,25 tetap itu ya. Di kemarin tetap ya. Cuma rumusnya aja yang beda ya. Rumusnya beda kalau apa ini ya. Lihat di sini. Kalau skid itu balikan daripada ini. Ini namanya skid ya, ini skid. Ini skid, Pak, Ibu. Skid itu kecepatan dibagi dengan kecepatan roda, maksudnya kecepatan roda penggerak ya. Kalau penggerak 4 roda, 4-wheel drive, ya berarti 4-4-nya gitu. Tapi kalau rear wheel drive atau front wheel drive, penggerak 2 roda, berarti ya roda itu saja. Pokoknya ini maksudnya roda penggerak ya. Jadi kalau skid itu kecepatan roda penggerak dikurangi dengan kecepatan kendaraan itu sendiri dibagi dengan kecepatan roda penggerak tersebut, itu adalah disebut dengan skid. Kalau dikalikan 100% juga boleh. Nanti kalau kalikan 100%, satuannya kan bukan 0 sampai 1, tapi 0 sampai 100% gitu. Nah, kalau slip kemarin udah jelas, kalau slip itu kan kecepatan kendaraan lebih tinggi daripada kecepatan roda yang direm, ya toh. Berarti kecepatan kendaraan dikurangi kecepatan roda dibagi dengan kecepatan kendaraan itu sendiri. Ya. Oke, sekarang kita lari ke skid, Pak. Ini kita lari ke skid. Ya. Nah, yang lebih antara ABS dan ini ya, oke bagus. Stop. Ya. Ini nanti ini juga sudah jadi nanti dalam bahasa Indonesia Ibu dan saya share ke grup supaya nanti mempelajari kalau selama kan pertemuannya 1 kali tapi selama hari Selasa, Senin ya, Rabu dan banyak ada waktu tolong ini dibaca oleh para guru, ibu-ibu guru dan bapak guru yang saya hormati gitu ya. Bisa itu. Nah, untuk apa namanya ini ya, ya, sudah saya share ke ibu bapak semua ya, gimana cara kerjanya, tapi sudah. Nah sekarang bagaimana dengan TCS ya? Kalau saya lihat di WA Group kemarin kan apa namanya ini apa namanya sudah saya jelaskan tentang itu ya. Nah, sekarang cara masuk ke saya share yang ke TCS gitu loh. Nah, ini bisa share saya bisa dilihat Ibu Bapak semua. Halo? Bisa, Pak. Oh Bisa. ya. Ya, bagus. Bisa, Bapak. Ya.
Sekarang kita kalau kemarin kita sudah jelaskan sampai cara kerja ABS ya, misalkan apa namanya katup in itu nutup. Halo semuanya, Bapak. Sempat putus-putus Bapak. Oke. Ya, saya ulangi pelan-pelan. Kemarin saya menjelaskan ABS sudah sampai di mana kira-kira? Halo, 1, 2, 3, tes. Putus-putus suaranya masih ya? Sudah lancar, Pak. Ya, saya tanya dulu. Kemarin saya jelaskan sudah sampai ke proses ABS yang increase, dump, hold, itu sudah? Kemarin izin belum ikut, Pak. Baru ikut hari ini, Pak. Ya. Bisa bantu ulangi. Ya, grafik yang kemarin sudah grafik antara slide dengan ini. Yang ini sudah ini. Ini sudah Bapak Ibu sekalian. Halo? Halo? Kelihatannya belum Pak itu Pak. Kemarin belum, kemarin terakhir sampai bentar. Apa? Nah, itu loh. Setelah saya ingin supaya nggak ngulangi saya. Mohon dilihat di ya, tolong ya. Di foto gambar itu. Nah, ini. Kalau rumus slab sudah ya, pasti sudah. Ya. Untuk mana, Bu? kemarin sampai yang apa namanya penjelasan doom in hole Pak. Ada scan tool terus in out itu tanda panah silang itu. Ada gambar lambdanya itu tanda itu. Ya, Bapak bagus sekali. Iya, bagus banget, bagus. Oke. Nah, sekarang berarti di ingatan Ibu Bapak sudah ada istilah dump, ada hold, ada increase. Itu dulu yang penting, ya. Nah, bagaimana melaksanakan itu betul-betul di dalam mobil? Itu yang penting sekarang. Bagaimana istilah dump, istilah increase, dan istilah apa tadi apa namanya hold itu di mobilnya bagaimana, gitu ya? Itu saya jelaskan. Oke. Saya akan mana? Ya. Oke. Bisa terlihat ya share saya, boleh? Saya lihat? Belum? Sudah. Ya, saya ulangi lagi, saya share. Sebuah kertas putih sudah bisa dilihat ya, Bapak Ibu? Oke. Sudah ya? Nah, jadi gini. Sekarang kita laksanakan yang proses dulu, increase ya. Jadi gini, Bapak Ibu sekalian, terutama yang saya harus mulai dari awal yang sangat sederhana supaya Bapak Ibu itu betul-betul bisa yang masih awal ya, itu bisa mengetahui dengan jelas. Untuk melaksanakan antara increase ya, hold dan dump itu adalah sebagai berikut. Pertama kita bahas tentang increase dulu ya. Kita increase. Untuk increase Bapak Ibu sekalian, tentunya Bapak Ibu semua tahu di sana ada master rem ya. Mana ini diinjak oleh kaki gitu kan, kaki.
menghasilkan tekanan minyak rem. Minyak rem itu akan dialirkan ke bawah, ya, semuanya lihat. Ini. Iya, begitu, nggak apa-apa, bengkok-bengkok dikit ya. Ya, gitu. Bawah. Ke roda. Minyak itu akan lari ke roda. Sini ada rodanya kaliper ya. Di ya. Rem trommel ya. Pada saat ini minyak yang di master itu akan diangkat semua ke master kaliper. Ini namanya kaliper ya. Rem per kaliper saya singkat C gitu ya. Nah, setiap kali ya, jadi dari master rem dia akan minyak rem menuju ke kaliper. Ini kaliper ya, C kaliper yang ada di cakram itu. Jadi master rem ya, master rem. Kemudian di dalam sistem ABS itu, Bu, Bapak, setiap kali kaliper itu selalu dilengkapi dengan apa namanya katup, ya, yang dulu katup in, sini ada katup, katup in, ya. Berarti kalau supaya ini minyak rem dari master rem bisa langsung ke kaliper, tentunya ini harus dibuka, ya. Kalau dibuka saya beri warna merah ya, warna biru dibuka. Ini harus dibuka, jadi harus mengalir ke sana dibuka, ya. Nah, ini namanya dengan katup in, kita sebut dengan katup in, ya. Katup in dibuka. Nah, tetapi ingat bahwa di sana juga ada disambung di sini, ya. Itu ada namanya katup apa namanya katup out, ya. Sini ada katup out, ya. Kita sebut katup out gitu. Namanya out, ya, out. Ya. Nah, berarti supaya minyak rem ini bisa semua minyak rem yang ada di master rem masuk ke kaliper, ini harus ditutup, Bu. Bapak, kalau mengalir kembali ke sana ya, tutup. Kalau kali itu ditutup. Nah, tutup. Sehingga minyak rem bisa tidak bisa kembali ke sana, kita tutup. Nah, ini adalah disebut dengan apa tapi increase ya. Kita increase. Ya. Sekali lagi saya tulis di sini proses increase. Nah, ini proses increase. Pertanyaan sudah proses increase-nya sederhana sekali, sangat ya. Nah, kemudian kalau sudah increase ternyata lambda atau slipnya lebih tinggi daripada proses dam, ya. Lihat ini saya kasih warna biru untuk proses dam. Kalau proses dam
Kalau dam tentunya ini harus ditutup, Bu. Ini, ya kan? Nah, ini harus ditutup. Tutup ini. Kalau enggak, wah, besar. Ya. Ini ditutup. Ini ditutup, Bu. Lihat, ditutup. Dengan ditutup, maka tekanan yang ada di C akan langsung berhenti, kan? Tidak tambah. Nah, sementara di sini dibuka. Dibuka ini. Ya, sini buka. Ya. Sini dibuka. Nah, dibuka. Nah, karena di sini dibuka, akibatnya apa? Karena dibuka, maka minyak rem yang ada di kaliper akan mengalir ke sini, gitu loh. Keluar sini. Keluar, ya. Kemudian setelah keluar, tidak hanya keluar bocor ke tanah, bukan. Tapi ditampung dengan cara disedot. Sini ada pompa, Bu. Ada pompa ABS namanya. Pompa P ya, pompa. Nah, dia disedot oleh pompa ini, pompa ABS. Setelah disedot dikembalikan ke sini, Bu. Nah, kembalikan ke master ini. Sampai sini jelas ya. Jadi apa yang terjadi bila tekanan minyak di C ini disedot oleh outnya katup out disedot ke sana. Meskipun dikembalikan ke sana, tekanan ini tidak akan lari ke kaliper karena ini tertutup N-nya, katup N-nya kan tertutup. Jadi nggak apa-apa. Jadi di kaliper ini justru tekanan akan makin lama makin berkurang karena minyaknya disedot oleh pompa. Dikembalikan ke master rem. Sehingga terasa kaki seperti bergerak ke atas ya. Kakinya si sopir terasa, loh, kok ada tekanan ke atas di kaki saya. Rasanya seperti itu. Itu adalah proses dam ya. Jadi nanti akan saya sebutkan kalau saya boleh izin ya. Ada proses increase gini, saya boleh ini increase. Terus ada juga proses dam ya, di sini dam. Nah, kemudian di sini nanti ada katupnya ya, ini katup. Kalau boleh saya tulis. Nah, ini ada apa namanya gini ya. Iya. Ini katup in. Ini yang katup out ini ya, di sini ada out. Nah, gitu. Ya, gitu ya. Saya tulis ke bawah. Ya. Sehingga pada saat dam, pada saat increase yang tadi, kita tahu sendiri pada saat increase N-nya terbuka, tapi out-nya tertutup. Katupnya kan, ya kan? Ini terbuka. Terbuka itu warnanya hijau biru, ya kan? Terbuka. Atau bahasa terbukanya gini aja, biar enak. Terbuka itu ada tanda mengalir ya, mengalir. Tapi pada saat dam, justru ini yang terbuka yang out-nya ya, untuk menyedot tadi sudah disedot, sedangkan yang ini tertutup, yang E-nya. Gitu kira-kira ya. Bagus sekali. Nah, terus juga pada saat dam itu kan pompa kan nyedot. Pompa ABS. Di sini saya tulis dengan P ya. P itu pompa ya. Pompa. Pompanya sedang on. On itu artinya apa? Di sini katakanlah sedang on itu plus sedang jalan ya, on ya. Sedang hidup atau pompanya hidup. H, hidup. Nah, gitu ya. Nah, enak kan begini jadi ya, sudah mulai tertata rapi ya, gampang supaya gampang diingat gitu. Oke, bagus. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau slipnya itu antara 0,15 sampai 0,25 kemarin. Ideal kan? Kalau ideal bagaimana? Kita hold. Ya, Mas ingat kemarin. Kita hold. Jadi gimana? Ada pertanyaan coba? Ada yang Bos. Gimana kira-kira supaya tekanan minyak di sini konstan tetap? Bagaimana? Ada yang bisa jawab? Ditutup semua. Ini Pak Bapak
Jadi ditutup ini. Ya, ditutup. Ya, ini pada saat proses hold atau bertahan kanan itu semua ya, semua tutup semua. Bagus sekali. Oke, bagus sekali jawabannya tadi. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pada saat hold itu katup inlet tertutup, katup outlet juga tertutup, ya, gitu ya. Oke. Jadi pada saat ini kok anu ya apa selalu putus-putus ya apa namanya internetnya ini mungkin apa namanya sinyalnya jaringannya agak lemot ya. Ini di Batu soalnya Pak saya tinggal di Batu nih ya. Ini katup in. Ini katup apa? Out ya. Out. Ini pompa kan? Pompa. Ya, gini pompanya. Pompa. Ini katupnya, katup in dan katup out begitu ya. Oke. Sedangkan di sini ada tiga tahap saja kan? 3 tahap, 3 T. Tadi yang masih ingat tahap itu adalah increase, tulis INC, kemudian ada proses apa namanya dump, ya, dan ada apa tadi dump pakai tentunya pakai P ya, ada hold ya, hold. Nah ini bagaimana cara kerja dari katup-katupnya? Gampang tadi sudah secara singkat kita bahas ya. Sekali lagi saya katakan ini cepat sekali kejadiannya ya, sangat cepat. Kalau ini tentunya ini adalah harus tertutup pasti itu ya. Ini dibuka kan begitu ya. Ininya ini kalau yang ini kebalik Pak. Kalau ini kebalik tentunya ini adalah justru ini kalau saat dam itu ditutup. Ini disedot ya, disedot. Buka, sedot ke atas. Ya. Dan ini juga pompanya adalah hidup ya, pompanya hidup. Nah, sedangkan pada saat hold ya sekali lagi pada saat hold tertutup semua katup ya. Tutup. Nah, tapi pada kenyataannya karena pergantian Bu, pergantian antara posisi, maaf ini penting ya untuk disampaikan ke anak-anak ya, tolong ya. Pergantian dari ke sini, dari sini ke sini, ya, terus dari sini apa? Ini ya, dari sini ke sini, ini ke sini juga, terus juga mungkin dari sini lompat ke sini, itu pergantiannya adalah 3 kali atau 10 kali selama 1 detik. Sekali lagi, 3 ya sampai 10 kali dalam 1 detik. Ya. Atau bahasanya itu 3 sampai 10 Hz ya. Frekuensinya cepat sekali karena begitu cepat maka pompanya harus hidup terus. Pompanya ini harus hidupkan terus. Kalau tidak nanti telat. Ya, ini telat, ini hidupkan terus. Nah, karena apa? Kalau di sini dimatikan nanti untuk waktu dam itu telat, waktunya telat. Jadi harus hidup terus karena frekuensinya itu begitu cepat. Ya, ini saya foto ya kalau gitu ya. Ini saya foto nanti saya kirim ke ibu bapak semua ya. Sampai sini ada pertanyaan Bu tentang proses 3
tahap ini, increase, dump, dan hold, dan bagaimana cara katupnya di-on-kan, ada in-nya dibuka, out-nya ditutup, ya, dan sebagainya. Lah, cara buka in out itu gimana? Cara menggunakan listrik, Bu. Lihat semua sini ya. Ini misalnya katup ya. Lihat ini semuanya. Ini ada katup. Lihat ini katup ya. Ini ada lubang begitu ya. Ini lubang katup. Ya. Dia bisa buka, bisa nutup kan, gitu kan? Gitu. Nah, dia bisa buka, bisa nutup katupnya itu. Nah, yang membuka siapa? Itu adalah solenoid. Nanti akan saya jelaskan ya. Jadi apa namanya? Anggap aja saya gambarnya paling sederhana begini ya. Mungkin biar Ibu bisa jelaskan ke anak-anak. Jadi ini misalnya saluran begini ya. Ada saluran ya. Lihat nih saluran. Ada saluran. Nah, terus di sini itu ada penutup ya sekalian. Ini ada penutup. Ada penutup yang bisa nutup, bisa buka. Nah, gitu ya. Nah, penutup pembukanya ini menggunakan solenoid ya, di mana di sini ada solenoid itu kan ada apa namanya? Ada kumparan ya, ada kumparan gitu. Kumparan. Ya, ada kumparan. Nah, kumparan di sini. Nah, kalau kumparan ini di sini misalnya plus ya, ini plus, ini min. Kalau diberi tegangan maka apa? Di sini ada kemagnetan. Kemagnetan akibatnya apa? Katup ini akan tertarik ke atas sehingga dia bisa buka ya. Jadi kalau dikasih arus sini ini buka. Ya. Kalau tidak dikasih arus dia akan nutup. Itu yang pertama namanya. Jadi kalau diberi plus ya, lihat sini. Kalau di sini diberi plus, lihat. Di sini di min ya, dia akan membuka. Itu yang pertama. Ini disebut dengan apa? Disebut dengan normally close. Normally close. Sekali lagi Ibu Bapak, ini perlu diketahui ya. Ini ada solenoid yang membuka, ini in sama out ini maksudnya. Untuk yang in ini lihat semua Bapak semua. Dan out ini, katupnya seperti ini nanti. Untuk yang out itu adalah normally close. Jadi kalau dikasih arus baru dia buka ya. Jadi normally close itu normalnya kalau tidak ada arus itu close maksudnya gitu loh ya. Ini lihat ya. Kalau diberi arus di sini kasih tegangan ya. Saya gambarkan seperti ini tegangan itu ya. Ini baterai lah. Ada tegangan plus ya, misalnya 12 volt. Nah, dia akan membuka. Itu namanya normally close dan ini adalah katup apa? Katup out. Yang bentuk out. Nah. Terus yang kedua adalah katup in, bentuknya beda ya. Saya gambarkan di sini ya. Katup in itu begini bentuknya. Lihat. Semuanya ya. Tuh. Nah, saya gambar yang bagus. Ya, gini ya. Oke. Aslinya dia sudah buka. Aslinya dia sudah buka. Ya. Nah, kalau yang ini aslinya tutup. Aslinya tutup, kalau dikasih arus dia baru bergerak ke atas. Nah, dikasih arus dia bergerak ke atas, ya, gitu ya. Nah, kalau yang ini lain lagi, ya, ini katupnya adalah ini kasih arus, ini ada kabel juga. Kasih tegangan itu. Nah, gitu ya. Di sini ada plus. Ini ada plus, ada min ya. Sama saja di atas ya. Ada plus, ada min. Ada min. Nah, ini justru kebalikan. Kalau tidak dikasih arus, dia buka. Makanya disebut dengan normally open, NO. Ya, normally open. Pada saat Normally open. Ya, normally open. Normally open artinya kalau tidak dikasih arus memang sudah buka aslinya. Gitu. Ya. Begitu Bu, bagus. Normalnya udah open. Ya, ini kalau dikasih arus 12 volt, ya, ini kalau dikasih arus 12 volt, justru dia apa? Menutup. Nah, arahnya ke sana, gitu, ya.
saya potret ini ya. Ini namanya normally open, dan itu cut-off apa? Cut-off end. Cut-off end-nya seperti itu, cut-off end. Nah, jadi artinya gini, ini untuk yang ini cut-off out ini, cut-off out ini, sedangkan cut-off end-nya yang ini bentuknya ya. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan Ibu Bapak semua? Monggo silakan. Terima kasih sudah dipotret ya. Tolong ada bagian yang motret ya. Terima kasih banget nih supaya nggak hilang. Ya ya. Oke, Pak. Ya, bagus. Di samping nanti saya share mata apa itu bahan perbincangan ini, bahan ajar ya. Sampai sini ada pertanyaan Bu Bapak, kenapa dibuat begini? Pernah tanya ke orang Jepang atau orang Amerika yang buat mobil ini? Pernah? Kenapa kok yang in dibuat normally open, yang out dibuat normally close? Kira-kira penyebabnya apa? Coba silakan dijawab. Monggo. Ya, saya share biar Bapak tahu semua. Kenapa kok dibuat seperti ini? Ya, sekarang pertanyaan saya. Ini tegangan ini 12, ini 12 dia membuka. Kalau ini kasih tegangan 12 justru malah nutup. Nah, kan gitu. Nah, berarti kalau boleh ditambahkan ke anak-anak nanti semua ya. Anak-anak kita yang terhormat, yang anak siswa, tolong ini ditambah sedikit kolom Bu, biar nanti enak Bu. Kasih kolom nggih. Dikasih kolom boleh ya gini ya, kolom segini. Kasih kolom begini ya. Ini juga kasih kolom ya, sedikit. Bagus. Ini kasih kolom lagi. Ini kasih kolom. Saya tanya, untuk N ini supaya dia membuka diapain? Dikasih arus atau enggak? Enggak, Pak. Enggak, kan normalnya Enggak. open. Jadi normalnya terbuka, ketika dikasih arus, dia malah menutup. Fungsinya pada saat hold, nanti dia akan berfungsi. Ya, tepuk tangan. Berarti di sini kalau dia N itu supaya open, di sini SU ABS tidak memberi arus. Itu penting. Ya, di sini berarti sedang off ya. Oke. Ini off. Ini off. Stromnya itu off. Jadi kalau off bisa saya katakan tidak mengalir, tidak ada arus, berarti di sini 0 volt ya. Ya, 0 volt. Ya, 0 volt. Ya, 0 volt ya, 0 volt. Kalau 0 volt ya artinya arus tidak beri tegangan oleh SCU ya. Kemudian untuk yang out ini kembali ke out ini supaya dia nutup dikasih apa? Perlu dikasih arus ya untuk yang out ini. Lihat di sini. Out adalah normally close ya. Nggak usah dikasih arus, sudah nutup, Pak. Ya, 0, berarti kasih 0 volt. Bagus. Oke. Ini penting untuk siswa supaya dia ngerti, oh kalau gitu tegangan SCU 0 yang menuju ke out, cut-off out gitu loh maksudnya. Itu penting itu. Nah, sekarang pembelajaran ABS belum sampai ke sana, ke anak-anak itu gitu loh. Nah, oke. Sekarang yang dam, proses dam. N itu dia tertutup. N-nya tertutup. Berarti SCU memberi ke N, cut-off N itu tegangan 12 volt atau 0 volt? Berapa volt? 12, Pak. Bagus. 12, Pak. Yang Iya. Nah, ini penting untuk siswa. Sampai ke sana. Supaya nanti kalau dia pakai scan tool, itu tahu loh.
sekarang kok sudah 12 itu yang ke in. Yang ke out kok 0. Nah, itu dia tahu, oh, prosesnya ternyata dump gitu loh, Bu, maksud saya. Jadi sampai ke sana, karena apa? Nanti kalau sudah kerja di luar apa bengkel-bengkel yang bagus, itu sudah sampai ke sana anak-anak itu gitu loh. Nah, kalau sekarang yang out. Yang out itu untuk bisa membuka, kembali ke out sini ya. Untuk dia membuka dikasih apa ini supaya dia terbuka? Kasih 12 volt atau 0? Lihat, kembali ke sini. Dikasih 12 volt, Pak. Bagus. Kan biar terbuka. Ya, saya suka dengan Ibu Sanjoyo. Terima kasih Bu Sanjoyo. Nanti kalau ikut ini terus insya Allah jadi otomotif yang profesional. Oke, ini baru ABS ya Bu ya, belum yang lain. Belum TCS, belum ESP, belum hybrid, belum. Ini baru ABS yang sebagian sepersekian, mungkin hanya 1% dari ilmu otomotif. Ya, gitu. Nah, kemudian hold. Hold di sini dia harus nutup. Berarti di sini apa? Dikasih apa? Hold? Dikasih supaya nutup dikasih 12 kan? Nah, ya kan? Nah. 12. Ini 12. Sedangkan yang sini nutup. Aslinya memang nutup karena normally close, berarti dikasih 0 ya. Gitu. Ya, jadi gampangannya jelaskan ke siswa gini, pada saat proses increase, maka ECU mengeluarkan tegangan 0, 0. ECU tegangan 12, 12. Mengeluarkan 12 itu. Ya, itu penting. Ya, sedangkan ke ini saya tambah ke sini satu garis, untuk yang ke pompa selalu 12 terus. Nah, ini ya. Ini. Entah itu proses apapun, ECU selalu memberi sinyal supaya lampu pompanya hidup, pompanya selalu diberi tegangan 12 volt oleh ECU gitu ya. Ini. Nah, ini kan 0 0 12. 12 12 12. 12 0 12. Ini kan digital nanti ya. Itu proses yang akan saya jelaskan nanti di ada materi lain tadi yang nomor 17 apa itu tentang elektronik otomotif. Elektronik otomotif itu ada teknik analog dan teknik digital dan nanti di situ sama mikroprosesor dan lain-lain ya. Jadi nyambung antara ABS dengan ECU mata pelajaran elektronik otomotif itu nyambung gitu loh. Ya, gitu. Satu kesatuan. Oke, ini tolong dipotret ya. Siapa yang bawa HP, Bu? Bentar, Pak. Sudah terus dipotret atau ditaruh di grup ya, tolong. Oke, makasih. Oke. Saya kalau sudah ini ABS untuk pembahasan terakhir ABS, nanti saya setelah akan lari ke TCS ya, anti lock traction control system ya. Oke. Kalau gitu boleh saya hapus ya ini ya, boleh? Silakan kalau ada yang bertanya, monggo. Mumpung kalau kurang jelas silakan bertanya. Saya buka pertanyaan selama 10 menit. Okay, let's come to going to answer and question and answer. Maybe anybody have a question about it, about how is the ABS work, how is the control to the through both of the inlet valve and outlet valve, the pump too, okay? Maybe. Ya mungkin ada pertanyaan lah dari Bapak semua. Silakan dalam bahasa Indonesia aja kalau bertanya, ya. Monggo. Because we waiting for a question is coming. Maybe I want to explain that if you are all of the TKR or automotive teacher around the world, around Indonesia, entire Indonesia,
maybe without knowing deeply about the ABS technology in the start from the contraction and the cover of the all component, all of the ABS, how to work each component, and how is the control system, how in the ABS, what kind of essential is to belong to the ABS, and what is use of the each sensor and all of the actuator like out in and out valve here is fall in the device of the actuator, and that actuator is the output. All of the output processes by the ICU and the ABS or everything ICU anyway, like ICU FV, FVI, ICU commander, SBLS, yeah, is input. Input is a sensor. That means of the component that have used to sense the information, the important information about the position of the ABS and the plan, and we can call it a plan, and then sent to the processor. Processor is ICU, and then ICU is calculate or processes all of the information here with the numeric system or the digital system and all, and then finally he can divide what should be done by the all actuator, but all is controlled by command from the ICU. And here we can explain as an example of the actuator as the inlet and outlet valve. Is you know that all of the wheels, for example, let me say a car have 4 wheels, that each of wheel have two essential valve, that mean inlet and outlet valve, like this. Yeah, you know, you should keep in your minds that each of wheels in the calipers has two set one set of valve that cover inlet valve and outlet valve. But all of the valve, that means you, for example, if a car have a 4 wheel, that means how many inlet does it have? How many valve does it have if a car have 4 wheels? I think it's 4 inlet, maybe. Yes. For example, a car have 4 wheel. That means we know that each wheel have 2 inlet and 2 valve, that inlet and outlet. Okay. We can conclude that a wheel have 2 valve. Okay. And we let me say that a car with 4 wheels, that be the 4 wheel, that how many inlet does it has this car? How many valve? Yeah, you can time the 2 times 4 is 8 together, equal 8, yeah, in common. Yeah, then maybe you, Mrs. Sanjoyo, that no, you I driving, I think. I see you driving. Maybe your car, your car Yes, now. of course. My car Yeah. has 4 wheels. Yeah, except Bemo only 3 wheel, yeah, or VR, or 3 wheel Bemo, but your car is 4 wheel. 4 wheel means your car have 2 times 4. Oh, 2 type. Okay, I see that. 2 type of inlet and then 2 2 type kali of 4. outlet. 4 inlet and 4 outlet. Okay. 4 outlet. Yes. 4 inlet and 4 outlet. 4 Okay. outlet. Okay, I see that. Thank you. Yeah, it's correct. That's correct. I think correct. It's great. I thank you for it. It's outstanding. I'm excited. All my group here is joined with us in our group in this event. You make me happy today because you can answer. It's very good. Yeah. Okay. Good. Okay. Mungkin ada pertanyaan. Anybody has a question for focus now in
discussion about the ABS system here. Mungkin ada pertanyaan dah teman-teman ya, monggo silakan. Mumpung ini ada waktu. Masih ada waktu 3 menit ya, karena tadi waktunya hanya 10 menit. Sekarang masih 3 menit. But after that, I want to continue to the technology of the traction control system and use in the car. Nanti berikutnya kalau ini udah oke, saya akan maju ke traction control system ya. Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Okay, just roll it. Oke, next Just ya, roll. next. Yes. Thank you. Let me continuous ya. Oke. Oke. TCS is bahasa Indonesia. TCS adalah digunakan pada saat bukan pengereman tapi waktu ngegas atau mau mendahului mobil lain begitu. Nah, sebelum itu kita tahu bahwa pada saat kita mau berangkat saja mobil, misalkan gini, kita parkir di pinggir jalan ya, contoh. Sedangkan yang roda yang kiri kebetulan di daerah becek ya. Kita kalau kita berhenti kan di sebelah kiri nih. Kebetulan yang mau roda kiri itu masuk nggak sampai di jalan aspal, tapi di jalan yang becek, mungkin di jalan yang berumput atau apa ya becek. Sedangkan yang roda sebelah kanan di jalan aspal. Berarti yang jalannya jelek kan sebelah kiri. Ya, pada saat kita mau berangkat, kita masuk gigi 1, kemudian kita gas. Ya, mendadak inginnya ya seperti orang pembalap lah gitu. Apa yang terjadi dengan roda sebelah kiri? Akan terjadi skid ya, rodanya muser, rodanya berputar tapi mobil masih belum mau berangkat gitu ya. Atau berangkat tapi pelan ya. Mobilnya merangkak tapi roda penggerak yang sebelah kiri tadi bekerja dengan cepat sekali, terjadi skid gitu ya. Nah, itu sekarang tanya, kenapa dia kok terjadi skid pada roda yang becek tadi? Karena apa? Karena daya cengkeram daripada roda yang mengenai ban becek tadi berkurang, sehingga dia skid ya, gitu ya. Nah, itu yang pertama, contoh yang pertama. Nanti ada filmnya, habis itu saya kirimkan ke Ibu. Yang kedua saya tanya ke Bapak Ibu sekalian, Bapak Guru yang terhormat. Misalkan roda penggerak mobil dengan penggerak belakang, contohnya. Nah, mobil penggerak belakang ini kebetulan salah satu roda penggerak yang sebelah kiri kita dongkrak. Kita dongkrak sampai rodanya terangkat, bebas dari atau tidak menyentuh tanah. Ya, ini boleh dilaksanakan di bengkel ya, boleh. Ya, sekali lagi. Nah, setelah itu kita starter mobil, mesinnya starter, kemudian masuk gigi 1, terus kopling dilepas. Kira-kira mobilnya maju ke depan atau tidak? Itu pertanyaannya. Monggo silahkan. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ulangi pertanyaannya. Mobil penggerak belakang, ya. Kemudian ban sebelah kiri saya dongkrak naik ke atas. Bannya itu tidak menyentuh tanah. Roda belakang itu kan roda penggerak kan, ya dongkrak. Yang sebelah kiri. Saya dongkrak sampai tidak menyentuh tanah, kemudian saya masuk mobil, kemudian mobil saya starter, masuk gigi 1, kopling saya lepas secara mendadak. Atau pelan-pelan juga boleh. Kira-kira mobilnya maju ke depan nggak? Berbahaya nggak? Tidak, Pak. Izin menjawab, Pak. Kenapa? Izin menjawab. Mobilnya tetap stay. Mobilnya tetap stay. Bagus. Jawabannya sangat bagus. Mobilnya akan tetap berhenti di situ, tidak bergerak belakang. Tapi roda yang didongkrak tadi berputar kan? Betul? Berputar, Pak. Berputar. Ya. Ya. Pertanyaan saya, bagaimana supaya mobil maju ke depan? Ya, misalkan gampangannya gini. Bapak ini seorang yang sangat kuat sekali, ya, kuat sekali itu artinya megang apapun bisa berhenti, ya. Misalkan Bapak orang yang kuat sekali, bagaimana supaya mobil tersebut bisa maju ke depan? Sopirnya itu tetap ada sopir di depan itu, masuk gigi 1, terus persneling dilepas gitu. Nah, kemudian Bapak ada di luar mobil, ya.
Nah, mobilnya itu oleh sopirnya tadi tetap ingin maju ke depan. Apa yang dilakukan oleh Bapak supaya mobil maju ke depan? Kira-kira. Tahan rodanya, Pak. Ya? Ditahan rodanya. Bagus. Pak Konstan cerdas. Jadi Tahan rodanya. mobil, betul. Jadi roda yang berputar tadi, roda yang didongkrak tadi, Pak. Roda yang didongkrak kan berputar nih, ya kan? Itu dipegang sampai dia nggak berputar, pasti mobilnya maju ke depan. Betul, Pak Konstan. Ya, oke. Ini guru yang TKR yang bagus sekali, Pak Konstan. Terima kasih, Pak Konstan. Oi, ya. Salam Papua. Alam, Pak. Baru selesai PON. Pembukaan Ya. PON. Ya, salam Papua ya, salam negara mutiara dari timur, negara matahari terbit. Ya, oke. Bagus. Oke, kalau gitu saya akan coba jelaskan itu bagaimana TCS bekerja. Jadi TCS itu bekerja di mana kalau ada roda yang tadi berputar tadi, seperti contohnya didongkrak tadi contohnya. Nah, contoh kalau tidak didongkrak apa? Contoh didongkrak adalah kalau roda tersebut itu berada pada jalan yang becek, Pak. Itu sama dengan didongkrak itu ya. Karena licin kan. Itu rodanya juga berputar, ya, rodanya berputar karena becek tadi. Tapi mobilnya tidak maju ke depan, gitu loh. Ya. Itu. Nah, caranya bagaimana? Roda yang di jalan becek tadi direm. Ya. Tapi yang ngerem bukan kakinya sopir. Kalau kakinya sudah kan kena, ya Kak. Nah, ini kan nggak mungkin lah. Makanya roda bisa sendiri-sendiri, tapi yang ngerem bukan sopir. Sekali lagi, yang ngerem bukan sopir dan juga bukan orang yang ada di luar mobil dan menahan roda yang bergerak tadi, bukan. Tapi ada pompa tersendiri di sana, yaitu pompa yang dipakai ABS tadi juga sama. Ini dia akan bekerja. Kenapa kok dibuat seperti itu? Karena kalau yang ngerem kakinya sopir kan semua roda kan kena rem semua, terus gasnya kan dilepas, ya kan? Padahal ini pada saat itu kan sopir kan sedang ngegas, bukan ngerem kakinya. Nah, maka ada namanya pompa yang nanti menghasilkan tekanan. Pompa tekanan itu akan mengerem roda yang sedang skid tadi, yang sedang berputar tadi, secara individual. Jadi hanya roda itu aja yang direm, Pak. Yang lainnya tidak direm. Dan nanti otomatis kalau direm, roda yang sebelah kanan akan maju ke depan, sehingga bodinya atau mobilnya akan maju ke depan. Nah, untuk itu akan saya jelaskan di sini. Saya boleh share dulu ya, oke? Nah, gini cara kerjanya. Ya. Saya gambar dulu ABS normal, terus tak tambahi TTS. Jadi biar ada ceritanya. Ya, saya gambar ABS dulu. Ini master rem. Seperti tadi ya, biasa master rem. Lihat semuanya ini sangat hal yang menarik sekali. Meskipun ini teknologi sudah ketinggalan 20 tahun ya, tapi perlu dicermati. 20 tahun yang lalu sudah ada ini. Oke. Ya, gitu ya. Agak panjang ini. Lihat semuanya. Ini seperti ABS tadi, saya gambar lagi. Tapi tak tambahi dengan TCS. Tambahannya di mana, Pak Ari? Nah, ini kelihatan nanti. ABS tadi kita punya jalur 2, ya, begitu. Cabang tadi kan. Nah, kan? Oke. Satunya inlet di sini. Satunya outlet. Ya, outlet kemudian disedot oleh pompa, ya. Oleh pompa, huruf P, pompa itu P. Ya, ini adalah out, cut-off outlet. Ini adalah N ya, sekali lagi Bapak sekalian, Ibu. ABS tadi ya, masih ingat ya. Nah, ini dikembalikan ke sana seperti tadi ya, kembalikan. Nah, bagus sekali. Luar biasa. Nah, katup one way-nya ada satu, Pak. Katup satu arah. Kurang katup satu arah. One way valve. Ya. oh ya. Ini
seperti ABS tadi. Ini kadang ya Pak, kan? Untuk ada bisa buka kayak tadi loh Pak. Baru saja jelaskan tadi loh, ya. Tadi. Ya. Ini bisa buka seperti yang tadi ya. Coba dilihat di WA Pak, ada udah difoto sama Pak siapa Pak tadi ya. Sama dengan ABS tadi. Ya, sama ya. Tidak ada yang berbeda, sama dengan ABS persis ya. Sudah jelas Pak Konstan, sudah jelas nggih? Kan ada katup satu arah, Pak. Sebenarnya kan harus ada katup satu arah antara pompa sama master. Oh ya. Oh Ya. ya. Wah, Gitu, Pak. itu tambahan, Juga Pak. kembali lagi. Iya. Bagus. Ya. Iya, tadi ada kurang, tambahin dikit ya. Namanya check valve. Ya, check valve. One way, ya. Oh, Ya. balik, Pak. Terima kasih, Pak. Balik. Terbalik itu, Pak. Oh, terbalik ya. Bagus. Terbalik. Maaf, Pak. Iya, ada tambahan bagus sekali, Pak Konstan. Nah, inilah diskusinya makin hidup ini, Pak Konstan. Bagus. Nah, dia bisa balik ke sana. Ya. Ini jangan loh. Ini dipakai untuk ngajar loh. Sebentar, saya ulangi lagi ya. Oke. Terbalik tadi. Begini Pak Konstan. Ya. Jadi kalau Mantap. master masuk ke pompa nggak bisa. Ya. Pompa outnya. Bagus. Bagus sekali. Nah, oke. Ini ABS ya. Karena ABS saat ABS itu kan kalau waktu saat TCS, traction control system itu kan pada saat mendahului mobil mau mendahului atau mau berangkat. Berarti pedal gas kan dilepas, tidak direm ya. Oke. Jadi ini tidak direm. Saya kasih tanda kali ya. Tidak ada direm. Berarti di sini tidak ada tekanan, Pak. Ya, di sini tekanan tidak ada. Di sini tidak ada tekanan sama sekali, tidak ada tekanan minyak. Karena tidak ada tekanan minyak, maka pompanya kita hidupkan, Pak Konstan. Pompanya kita on-kan, hidup. H itu hidup. Nah, sekali lagi, pompanya kita hidupkan. Kalau kita hidupkan, maka dia nyedot dari mana? Pompa, kan dia harus ada pemasukan kan, otomatis kan? Nah, pemasukan datang dari sini, Pak Konstan. Lihat ini. Kita ambilkan dari sini, lihat. Nah, dari sini. Jadi dari minyak yang ada di master disedot oleh pompa. Oke, ya. Bagus sekali. Nah, setelah disedot dialirkan ke sini, Pak, semua, ya. Setelah dialirkan ke sini, ya, ini mengalir ke sini di pompa. Ini. Nah, sampai sini. Dia harus ke sini kan? Harus menuju ke sini kan? Nah, berarti di sini harus buka. E-nya harus buka. Ini saya gambar buka. Harus buka. E-nya harus buka. Ya. E-nya harus terbuka. Ya. Ya, sekali lagi E-nya harus terbuka. Nah, berarti ini saya buka, nih saya kasih tanda buka ini. Ya, terbuka ini. Warna biru terbuka ya, warna biru ya. Ya, terbuka. Oke. Buka, sini harus tertutup, Pak. Ini harus tutup. Kalau tidak tertutup nanti tekanan minyak yang dari pompa Balik. kan? Oke. Ya, balik. Lah, sekarang pertanyaan penting ini kunci. Pak Harli, ini kan bahaya. Kalau dia masuk ke bawah ya. Dia masuk ke bawah. Setelah masuk ke bawah dia tidak boleh ke atas, Pak. Kalau ke atas nanti minyaknya kembali lagi ke sana, betul? Betul ya? Betul? Setuju? Ya. Nah, di sini dikasih katup. Nah, ini tambahan baru ya, katup. Dan ini harus ditutup, katupnya ditutup. Iya, itu. Nah, katup ini namanya disebut dengan katup ini master cut. Master cut. Nah, katup master cut tertutup supaya minyak tidak balik ke atas, ya. Kemudian yang kedua adalah
Sini ada katup lagi, Pak. Ini ya, katup. Namanya disebut katup reservoir. Reservoir cut. Nah. Reservoir cut. RC. Nah, reservoir cut harus membuka karena untuk mengalirkan minyak dari kan bisa rem ini, bisa direm karena yang rem dari pompa menyedot dari master melalui RC melalui serkat gitu sedot ke sini dia ke in dari ke ya tapi dia tidak maka atau sedang lah Mastercard ini termasuk jenis apa? Normally open ya, NC. Normally open. Nah, normally open, Pak. Nah, normally open gitu ya. Gitu. Oke. Jadi pada saat tidak ada arus dia buka gitu loh. Ya, penting ini. Nah, sedangkan ini normally juga normally apa? Normally ini. Kalau ini kan pada saat ngerem kan dia harus tutup. Berarti sudah nutup normally sudah on. Kalau dikasih arus dia baru nutup gitu. Nah, kalau ini normally close yang RC. Nah. Ya, oke. Ini tolong dipotret ya atau saya motret. Ini saya potret dulu. Ini pada saat ini increase. Ini disebut dengan gini, Pak. Saya tulis begini ya. Proses ini disebut dengan proses TCS ya. TCS itu proses TCS tapi yang sedang increase ya, maaf ya, sedang increase. Nah, gitu ya. Wah, ini saya tarik ke sini aja biar lebih luas ya. Nah, agak ke sini luas. Ya. Ini namanya TCS. Sedang increase. I N C increase. Iya, bagus sekali, Pak. Pak Konstanto, perhatikan ini penting sekali ya. Maka katup N sekarang Mastercard-nya dulu, Mastercard. Nah. Atau N dulu lah. N, katup N. Terus katup out. Out. Nah, terus Mastercard. Mastercard. Kemudian nanti ada RC ya. Oke, maaf. Ada sedikit gangguan, putus lagi. Saya coba lagi. Nggak apa-apa. Ya. Jadi untuk TCS, sekali lagi ya, traction control system. Ini yang sekarang mobil baru ada itu Indonesia itu baru, yang Jepang itu baru Toyota Rush. Toyota Rush sama Toyota Fortuner, Pak. Dan Toyota apa namanya? Yang besar itu apa namanya Toyota? Fortuner yang lebih besar lagi, yang kayak base itu apa? Bentuknya kayak Luxio itu, kayak Luxio.
Alfa. KIS ya Pak. Alphard. Ya. Alphard sama Fortuner ya, sama itu. Saya ulangi lagi untuk TCS. TCS. Itu ada posasat increase. Kemudian pada ya Allah. Kemudian pada saat apa namanya dump, terus yang terakhir adalah hold. Ya, gitu ya. Oke, bagus. Kemudian di sini ini ada in, katup in seperti tadi. Jadi katup in dan out itu miliknya ABS. Cuma ditambah nanti menjadi TCS, ditambah Mastercard valve dan reservoir valve, reservoir cut valve tadi ya. Kemudian ada out. Ini miliknya ABS ini, udah lama nih ABS out. Ya. Terus tadi ada Mastercard, ya Mastercard apa valve. Ini miliknya TCS ini, ya. Dan terakhir adalah reservoir card. Nah, reservoir card. Ya, gitu ya. Itu. Terus terakhir pompa, ya. Nah, tuh. Nah, kemudian izinkan saya akan tarik ke sini. Ya, bagus gitu. Nah, ingat TCS itu artinya apa? Pedal gas Pak ini, ya. Ini adalah tidak direm, ya. Tidak, ingat tidak direm. Tidak direm ya, ingat ini. Tidak direm, ya. Direm penting itu, ya. Pada saat itu kalau ada apa namanya roda yang sekit tadi direm, kan gitu kan? Tadi kan supaya mobil maju ke depan kan direm. Berarti ini yang direm berarti apa yang kalau direm berarti ini harus apa tadi? Ini harus tertutup, ya, gitu ya kira-kira ya. Ya, bagus. Ini tertutup. Nah, yang lain terbuka. Itu, ya, ini. Ini supaya mengalir dia harus terbuka ini, supaya mengalir ke kaliper kan. Sedangkan RC juga harus terbuka supaya nyedot dari master rem, ya, pompanya. Nah, pompanya bekerja, ya, pompanya hidup, ya, tentunya hidup. Nah, tuh. Nah, terus gini, setelah roda yang sekit tadi direm, ya, roda sekit. Ya, tapi yang ngerem bukan sopir loh ya, yang ngerem kan pompa ABS, ya kan? Nah, kalau roda yang sekit tadi direm kemudian sudah nggak sekit lagi, ya, maka apa yang terjadi? Kalau artinya gini, ini dimaksud sekit itu kalau dia sekitnya lebih dari 0,25% sekitnya, itu direm, ya. Tapi kalau sudah turun, ya, karena dia direm dia sudah mulai maju, mobilnya sudah mulai maju kan, berarti kan mulai kurang itu sekitnya. Kalau dia berada di antara sekitnya itu 0,15 sampai 0,25, berarti dia harus di hold. Nah, kalau hold caranya bagaimana? Tadi di hold itu adalah ini ditutup, ya. Ini ditutup kayak seperti ABS tadi, gitu. Nah, itu penting. Tetapi Mastercard harus diapain kira-kira? Mastercard. Nih, ya. Ini ada sedikit salah di sini. Ini
Harus ditutup. Karena kalau nggak ditutup apa tadi? Kalau nggak ditutup, minyak kembali ke atas kan? Betul? Kembali ke kembali ke master rem, kakinya bisa naik ke atas kakinya kan. Nah, sekarang pada saat hold, artinya tekanan di kaliper harus sama. Maka apa yang dilakukan oleh ini harus diapain ini? Ini harus ayo cepat dibuka. Open. Open, ya open. Nggak apa-apa, dia nggak pengaruh. Ini ditutup semua kok. Terus pedal gas kan juga tidak diinjak, pedal rem kan juga tidak diinjak, nggak ada tekanan, nggak apa-apa dibuka kan, iya kan? Nah, ini ditutup. Nah, ini tetap hidup, ini hidup terus ya, hidup. Nah, sekarang pada saat dump, ini penting. Pada saat dump, sekali lagi. Nah, tadi ibu tadi pintar sekali, ibu tadi yang ibu di mobil. Pada saat dump, yang N justru ditutup, ini dibuka supaya minyak disedot ke atas, gitu kan? Ini ditutup, ya kan? Terus pompa bekerja supaya nyedot minyak kan? Gitu, ya. Nah, ini dibuka. Kalau nggak dibuka nanti minyak yang disedot tadi nggak bisa kembali ke master rem dong, iya kan? Nah, ini dibuka, bukan supaya naik ke atas. Nah, ini ditutup. Kalau tidak ditutup percuma nyedot, ya. Karena dia tidak akan nyedot tapi malah nyedot dari master. Ini ditutup. Nah, sehingga nyedotnya hanya dari kaliper gitu. Ya, bagus sekali. Oke. Nah, ini saya tambah di sini sedikit sekali, saya tambah. Sorry. Syarat ya, syaratnya. Ini syarat. Syaratnya nilai skid ya, skid. Kita sepakat skid itu kodenya adalah ini ya, lambangnya ini. Nah, ini kalau dia increase, skidnya berarti pada posisi di atas, lihat ya, skidnya di atas 0,25. Skid loh, bukan slip loh ya. Ini skid loh ya, bukan slip. Nah, di atas 0,25 ya. 0,25. Ya, 0,25. Nah, oke. Nah, kalau hold bagaimana? Hold itu kan kalau dump itu kan dilepas. Kalau dilepas justru, nah ini penting. Justru kalau skidnya di bawah, ya, lihat ini di bawah 0,15. Jadi kebalikan dengan ABS gitu, skid tapi. Nah, tuh. Coba dibayangin ya. Kenapa kok dia diinjak remnya? Ya, karena skidnya pada saat itu kan pada saat dia di rem itu kan dia rodanya kan skid kan? Nah, skidnya di atas 0,25 gitu. Nah, dia diincrease remnya gitu. Tapi yang rem adalah pompa. Nah, pada saat dump malah kebalik. Kalau dump itu artinya apa? Kan dilepas remnya. Kalau tidak terjadi skid, kenapa harus direm? Nah, kan harus dilepas remnya, di dump. Nah, itu. Sedangkan yang hold itu bila skidnya ya, skid. Itu ini caranya nih, di bawah ya, dan juga di atas ya. Antara berarti kan. Yaitu ini di bawah 0,25 kan. Tapi dia di atas 0,15. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Yes.
Silakan, ada pertanyaan tentang TCS? Halo, suara saya bisa didengar Ibu Bapak semua, ngecek, checking. Cek. Oke. Ya. Oke, kalau sudah sampai di sini izinkan, ini sudah difoto ya, sudah difoto bagus. Saya akan izinkan ke bahan ajar saya, bahan ajar kita ya, itu tentang TCS ya. Coba perhatikan, saya ke stop screen, saya kembali ke bahan ajar kita ya. Ini. Nah, Bapak nanti bisa lihat yang hubungan dengan TCS di sini ya, lihat. Nah, di sini ya, Bu sekalian, mohon perhatiannya semua. Bapak lihat di halaman berapa ini? Halaman ini cara kerja ya, di situ. Di situ ada inlet. Ini contohnya ini inlet, outlet ya. Sini ada semua, cara kerjanya ada semua ya. Ini lihat semuanya. Saya boleh identifikasi. Ini adalah apa ini? Ini inlet ya Pak, Bapak Ibu semua. Ini inlet. Saya pakai warna merah biar enak. Ini inlet. Ini untuk ya, ini untuk satu roda aja gambarnya. Kalau 4 roda berarti ya seperti ini ya. Nah, ini apa ini? Out. Out. Yang ini apa? Ini Mastercard ya, ini Mastercard ini ya. Ini Mastercard MC. Alah. Mastercard. Ya. Pak, bisa di zooming lagi nggak Pak? Terlalu kecil. Di zoom, dibesarkan. Diperbesar, yes. Oke, bentar ya. Bisa terlihat ya sekarang? Cukup? Cukup, Ibu, Bapak? Cukup? Halo? Sudah Cukup besar? Sudah, Pak. Oke Ibu ya, cukup nggih? Ibu ya. Ya, Oke. Kalau dibesarkan lagi nanti bagus ya. Ini saya tulis lagi kalau gitu ya. Ini in, ini out, sedangkan ini adalah Mastercard ya. Singkat-singkat boleh Pak kalau anak SMK. Ini MC nak, gitu nggak apa ya, supaya gampang diingat. Ada in, out, sama MC ya, Mastercard. Kalau yang ini apa? Ini reservoir card. Ya. Oke. Nah, ini yang dimaksud Pak Konstan itu check valve itu. Ya, ini ada check valve, Pak. Ini, Pak Konstan. Nah, ini. Ini check valve. Ya, bisa satu arah saja. Nah, sedangkan pompanya di bawah itu ada gambar pompa ya. Kalau kita kecilkan lagi sekali lagi, nanti ada pompa di situ ya. Pompanya ini. Ya, saya bawa. Nah, ini pompa ini. Ini pompa ini ya. Kecil ini pompa. Ini pompa. Nah, ini pompa ya. Ya, sampai sini TCS ya, nanti ke depan akan lari ke pembahasan tentang ESP, Electronic Stability Program, baru nanti kita lari ke Electronic Fuel Injection atau mesin EV dan mesin common rail gitu ya. Sampai sini dulu dari saya cukupkan sekian tentang TSC, nanti mohon ini akan saya share bukunya ini nanti supaya Ibu dan Bapak bisa membaca ya ini. Oke, itu ya. Saya share di mana di grup ya bukunya ya. Coba saya cek nanti saya share sekarang, coba bisa lihat nggak? Coba ya, saya share sekarang. Coba Ibu Bapak lihat ini, saya share bisa masuk nggak sana? Ntar dulu. Saya share. Saya ke dulu. Bentar.
Pak Harli, mohon izin, apakah bisa gabung di grup WA-nya, Pak? Ya, oke. Boleh ya? Kan? Atau di cat dia di gitu. Saya lihat cut dulu, ada banyak pertanyaan ini. Saya coba dulu. Saya belum masuk WA. Izin Pak, link Oke, saya pikir itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk apa namanya, stop dulu. Nanti untuk bahan ajar yang tadi yang untuk PDF kan saya melalui grup ya, melalui WA ya, gitu ya. Oke? Iya, Setuju? Bapak. Terima kasih, Pak Harli. See you next Ya, time. ya. See you next time. Ya. Thank you for your coming on the attending and our event. Now, Thank you for your sharing. see you next. Yeah. See you next and have a nice day. For my friend that who know in trip in the trip is and I have a nice trip and a nice weekend. Yeah. Okay. Of course, nice trip today. And have Yeah, a yeah. weekend too. Okay.